Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Erwan Sriwijaya, panggil aja Mas, jangan Pak. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang silabus di mata kuliah kewirausahaan yang teman-teman ambil ya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan selama 16 pertemuan ini teman-teman bakal ngapain aja dan bagaimana mendapatkan nilai A di kelas saya. Jadi ya intinya teman-teman jangan sampai beli kucing dalam karung lah, udah beli SPP, udah bayar SPP, tapi nggak tahu nih aktivitas di kelasnya mau ngapain. Nah, ini saya share silabus saya, udah kelihatan ya. Oke, ini, nah gini biar lebih luas. Oke, jadi ini ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi teman-teman, di mata kuliah kewirausahaan ini, karakter bisnis yang saya share di sini dan akan kita diskusikan adalah sociopreneurship. Jadi sociopreneurship ini ada dua kata nih, sosio dan partnership ini nih. Sosio dan partnership. Partnership ya bisnis ya, tapi kalau sosio itu adalah sosial. Dari kata society atau masyarakat. Jadi bisnis-bisnis di apa namanya di sociopreneurship ini mesti diawali dari masalah di masyarakat. Misalnya ini ada masalah sampah atau pengangguran atau teman-teman dev atau teman-teman disabilitas yang susah dapat kerja. Itu jadi masalah di masyarakat dan bagaimana bisnis teman-teman itu bisa mengatasi masalah ini. Oke, jadi hari ini pertemuan pertama adalah silabus. Nah, pertemuan kedua kita bakal memahami lebih dalam konsep dasar sociopreneurship. Tadi ya, contoh-contohnya kayak gimana, terus ini sebenarnya jenis bisnis yang seperti apa sih? Nah, di situ ada. Kemudian, di pertemuan ketiga, setelah kita memahami karakter bisnis sociopreneurship, kita bakal lihat tren bisnisnya dulu nih. Jadi di sini nature of business di era digital, saat konsumen teman-teman itu adalah generasi Y dan Z yang telapak tangannya handphone. Nah, bagaimana kita memanfaatkan consumer behavior ini menjadi kekuatan bagi bisnis kita. Makanya kita harus tahu dulu trennya kayak gimana. Nah, saya akan berbagi dan mendiskusikan bersama teman-teman tentang bisnis digital sekarang. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di pertemuan keempat, yaitu kita coba men-set diri kita menjadi seorang pebisnis sociopreneurship. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih, kira-kira motivasinya apa, semangatnya apa sih dari seorang pebisnis sociopreneurship. Kita akan pelajari, kemudian setelah itu, teman-teman udah jadi seorang pebisnis sociopreneurship nih, saatnya kita terjun di masyarakat. Kita coba dalami masalah di masyarakat itu apa. Oh ya teman-teman, masyarakat di sini adalah masyarakat yang di sekitar kita ya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jogja, itu adalah masyarakat tetangga teman-teman kanan kiri. Atau teman-teman yang kos juga sama, tetangga kos. Atau teman-teman yang dari rumahnya masing-masing, di kotanya masing-masing juga bisa. Itu adalah masyarakat adalah tetangga-tetangga kita. Kanan, kiri, depan, belakang dari rumah. Nah, itu adalah tetangga sekitar kita. Bagaimana kita menganalisa tetangga-tetangga ini, apa sih yang mereka rasakan, apa sih kendala di hidupnya, di hidup mereka masing-masing ya. Nggak di kendala di kehidupan mereka semuanya ya, nggak tiap rumah ya. Jadi misalnya ngerasa, oh kayaknya di tempat kita sering banjir nih, karena nah itu tonton mendalami. Semakin kalian mendalami, kan bakal dapat esensi dari masalahnya. Inti masalahnya apa sih? Misalnya nih, oh ternyata inti masalahnya adalah masyarakat nggak sadar kalau mereka sering buang sampah sembarangan ke sungai, misalnya. Nah, dari situ biasanya semakin kita mendalami masyarakat, maka solusinya akan muncul. Nah, setelah teman-teman punya ide bisnis, jadi kan solusi yang muncul kita convert menjadi sebuah ide bisnis. Teman-teman butuh tim nih. Jadi kita bakal belajar bagaimana cara mengumpulkan orang-orang yang seide, punya visi yang sama kita. Saat sudah kumpul, terus bagaimana kita bisa encourage mereka menjadi tim yang saling support. Nah, kita akan belajar teamwork. Habis teamwork, untuk running bisnis kita butuh modal, kita butuh founding. Dan untuk mendapatkan founder, kita perlu mengkomunikasikan ide kita. Makanya di sini ada brand dan marketing, sebenarnya lebih ke brand communication ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita ke apa namanya calon pemberi modal.
Dan menariknya di sini, kita akan kemas ide kita menjadi punya brand logo, ada name-nya, ada brand name-nya, ada namanya, ada logonya, ada slogannya, dan juga statement. Nah, menariknya teman-teman, statement ini adalah 2-3 kalimat, berdurasi kurang lebih 5 menit, yang dimaksimalkan untuk mempresentasikan bisnis kita. Jadi kalau teman-teman baca di buku referensi, itu ada istilahnya live presentation. Jadi presentasi yang kita lakukan di live. Jadi gini, kita nggak pernah tahu nih bakal ketemu investor di mana. Dan live itu kan sebetulnya tempat yang nyaman untuk presentasi ya, kondusif lah. Karena di live itu nggak ada sinyal handphone. Semua orang diam, menunggu sampai lantainya dia sampai. Nah, waktu itu yang dimanfaatkan untuk presentasi. Nanti kita akan belajar bagaimana menyusun kalimat di slogan dan juga menyusun kalimat di statement, sehingga teman-teman bisa presentasi dalam waktu 5 menit dimanapun. Nah, terus kemudian teman-teman juga harus melindungi bisnisnya nih, jangan sampai dibajak sama kompetitor. Makanya kita akan belajar copyright. Setelah itu, yang namanya bisnis tetap harus datangin cuan. Makanya kita harus jualan. Di sini kita akan belajar promosi. Oke ya, ini 9 dikurangin 1 untuk pengantar, berarti ada 8. Kita akan mempelajari 8 konsep dasar dari sociopreneurship. Nah, setiap konsep dasar ini akan ada kuisnya, teman-teman, di My Class. Jadi, untuk teman-teman, pastikan kalian akan selalu cek My Class-nya ya. Oke, lanjut. Sekarang, setelah teman-teman memahami konsep dasarnya, saat ini kita mempraktekkan. Jadi output dari mata kuliah ini adalah teman-teman memiliki proposal business plan dalam dalam bentuk video. Nah, jadi nanti di sini di video ini apa sih yang akan kita tulis atau konten proposal business plan ini harus berisi apa sih? Nah, yang pertama ada problem, solusi, dan bisnis. Jadi di review pertama, teman-teman akan presentasi ke saya satu orang, problemnya apa yang kalian temukan, kemudian solusinya apa, dan saat solusi ini di-convert jadi bisnis bentuknya kayak gimana. Kemudian saya akan kasih revisi, teman-teman kerjakan minggu depannya, kalian presentasi lagi ke saya untuk memfinalisasi problem, solusi, dan bisnis. Oke ya. Kemudian setelah 3 hal ini final, kita lanjut nih, elemen branding. Jadi teman-teman akan membuat brand name, logo, slogan, dan juga statement. Sama dipresentasiin, saya akan kasih revisi, minggu depannya kita review lagi, kita finalisasi. Nah, setelah itu, di poin ke-15 ini, pertemuan ke-15 ini, kita akan rekap jadi sebuah representasi problem, solusi, dan bisnis digabung sama elemen branding tadi. Ada brand name, brand logo, terus slogan sama statement. Nah, setelah itu minggu depannya, setelah teman-teman CACC, deck presentasinya yang berisi problem, solusi, bisnis, kemudian brand name, brand logo, slogan, dan juga statement, silakan produksi, kemudian upload di YouTube, linknya upload di My Class. Sini. Begitu, terus ini adalah bagaimana mendapatkan nilai A di kelas saya. 8 poin tadi, 8 konsep dasar sociopreneurship, di situ ada kuisnya, tiap kuis poinnya 5, 8 kali 5, 40, ditambah ada 4 tahap dalam mengerjakan video, dari mulai submit problem, solusi, dan bisnis, kemudian submit elemen branding, brand name, brand logo, slogan, statement. Kemudian revisi ini kita akan mereview, kita mengkompilasi tugas pertama, tugas kedua, jadi sebuah deck presentasi yang proper, poinnya 15, 15, 15, dan terakhir kalian bikin video poinnya 15 juga, total 60 tambah 40, 100 ya. Ya teman-teman silakan desain, kalian mau nilai berapa, saya tidak pernah memberikan nilai, saya hanya mengkompilasi skor teman-teman. Ini adalah tanggal-tanggal penting. Jadi untuk deadline semua kuis akan saya buka mulai tanggal 1 Oktober ya, sampai tanggal 11 Januari 2023 jam 23.55.
Jadi teman-teman punya waktu 2,5 bulan, 1 Oktober, setiap pertemuan di My Class itu sudah ada video quiz, dan semuanya prasyarat. Jadi hati-hati, bukannya harus dari atas ke bawah. Terus ini adalah deadline untuk semua submit tugasnya. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.